menggunakan produk halal, tugas dan tanggung jawab penilai halal ya, setidaknya Bapak Ibu sudah memiliki gambaran nanti tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai penilai itu seperti apa ya, dan terkait regulasinya, produk apa yang harus disertifikasi halal, bahan apa nanti ya di SPPG-nya yang harus bersertifikat halal. Bapak dan Ibu juga semestinya sudah mengetahui nanti ya, silahkan nanti dilihat di KMA ya, untuk jenis produk yang wajib bersertifikat halal itu ada di KMA 944 untuk makanan minuman dan 748 untuk non makanan minuman ya, seperti itu. Untuk berikutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi materi konsep halal haram menurut Al-Quran dan Sunnah dan fatwa-fatwa MUI. Nah, untuk materi ini akan disampaikan ya oleh Bapak Ki Haji Miftahul Huda LC dan dimoderatori oleh Mbak Sela ya Arisandi dari jam 10.15 sampai jam 12 ya, seperti itu. Dan mungkin juga sudah bergabung bersama kita Bapak Kiai Haji Miftahul Huda. Iya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Kiai, kita berjumpa kembali di pelatihan penyelih halal ya. Ini UMK reguler SPPG MBG angkatan atau batch 41. Jadi peserta ini lebih kurang ada 58 peserta dari SPPG paling banyak ya, dan ada juga ternyata yang dari UMK ya, UMK yang bukan SPPG seperti itu. Dan untuk sesi Pak Kiai nanti akan diberikan waktu hingga pukul 12 ya Pak ya, dimoderatori oleh Ibu Sela ya Arisandi. Jadi Bapak dan Ibu ya, saya sampaikan di awal untuk tidak lupa mengisi presensi atau daftar hadir. Silakan login terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian silakan mengisi absen. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau kelupaan mengisi absen. Tadi untuk sesi pertama ya, hanya 52 peserta yang mengisi absen, artinya ada yang 6 peserta yang belum mengisi absen. Jadi bagi yang tidak mengisi absen, kami tidak bisa bantu karena sudah diingatkan berkali-kali ya, seperti itu. Baik ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan nanti disimak materi ini dengan baik, dengan fokus ya, dengan cermat juga. Dan jangan lupa aktif dalam sesi diskusi karena keaktifan tentu akan menjadi poin tambahan ya bagi Bapak Ibu. Ya, boleh nanti kalau misalnya agak-agak ngantuk ini karena udah mau siang ya, agak ngantuk atau udah mulai lapar ya boleh sambil ngemil ya Pak Kia ya. Asalkan jangan makan berat dan jangan merokok saja gitu ya. Baik, sesi ini saya serahkan ke Mbak Sela ya untuk dilanjutkan. Silakan Mbak Sela. Ya, baik. Terima kasih Bu Elia untuk waktu dan kesempatannya. Ya, baik Bapak dan Ibu peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Syala Arisandi. Saya merupakan salah satu staf dari Halal Institute dan yang hari ini ditugaskan untuk menjadi moderator dari materi kita kali ini tentang konsep halal haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan Fatwa MUI. Yang kali ini akan dibawakan oleh narasumber kita, Pak Kiai Miftahul Huda. Ya, halo Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya Bapak, ini untuk pertama kalinya saya sebagai moderator Bapak ya untuk di sesi hari ini. Ya Bapak Kiai, kira-kira Pak untuk biasanya Bapak langsung ada melakukan interaktif tanya jawab ya Bapak ya? Ya. Oke, baik Bapak. Jadi Bapak dan Ibu peserta dengan Bapak Kiai ini biasanya untuk pembawaan materinya kali ini akan lebih banyak itu di interaktif tanya jawab ya Bapak ya. Jadi nanti jika ada yang ingin bertanya atau nanti akan ditanyakan oleh Pak Kiai nanti bisa dipersiapkan juga untuk jawabannya atau untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, Pak Kiai mungkin apa ada slide materi juga Bapak dari Pak Kiai? Ya, nanti saya share juga. Oke, baik Bapak. Ya, baik untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Mbak Sela. Ya. Mbak siapa tadi? Tadi dengan Bu Elia. Bu Elia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Yang kami hormati Mbak Sela dan kawan-kawan dari Halal Institute. Yang kami hormati Bapak Ibu semua peserta pelatihan penyelia halal ya. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan? Atau enggak, nanti silahkan disiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Saya kasih pendahuluan tentang konsep halal dan haram ya. Di dalam muamalah kita atau aktivitas kita itu kan ada yang terkait dengan ibadah, ada yang terkait dengan muamalat harian yang tidak bersifat ibadah secara murni ya. Di dalam perbuatan kita yang terkait dengan ibadah, dengan syariah itu ada kaidah dasarnya, yaitu al-aslu fil ibadah al-hadr, atau dalam ungkapan yang lain al-aslu fil ibadah al-man'u, dalam ungkapan yang lain at-tahrim, bahwa hukum asal daripada ibadah yang kita lakukan itu adalah haram. Artinya kita tidak boleh membuat inovasi baru di dalam praktek ibadah yang mahdoh ya. Contoh misalnya supaya kita lebih dekat kepada Allah, maka kita menambahkan kewajiban sholat yang keenam, itu tidak diperbolehkan. Atau misalnya di dalam praktek sholat itu kan langsung disabdakan shollu kama ra'aitumuni usolli, bahwa ucapan dan gerakan sholat itu ya tauqifi. Tauqifi itu ya kita manut seperti contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, di dalam sholat, dalam haji, manasik haji termasuk penyembelihan dam tamattu itu ya di tanah haram ya. Atau misalnya terkait dengan zakat, di sana nisabnya berapa, nisabnya pakai nisab emas, nisab apa, itu kan sudah sesuai dengan hadis Nabi. Termasuk mikdar berapa persen yang dikeluarkan itu kita tidak bisa beristihad. Sebaliknya di dalam hal muamalat termasuk makanan, itu adalah al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa segala hukum asal, hukum dasar dari segala sesuatu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu jika ada kemanfaatan maka hukumnya adalah mubah. Mubah itu bisa diartikan juga halal ya, boleh ya. Artinya bahwa yang diharamkan tentu itu jumlahnya sangat terbatas ya, sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis ya jumlahnya ya terbatas ya terkait dengan apa yang diharamkan ya, karena sudah dipastikan di dalam ayat-ayat itu bahwa semua yang ditundukkan Allah di laut, di daratan, itu adalah untuk manfaatan hajat hidup manusia. Al-aslu fil asya al-ibaha, bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah atau halal. Pertanyaannya sekarang, ini sekarang kita mulai dialog. Pertanyaannya, di Indonesia itu kan ada undang-undang itu ya, ada peraturan yang mewajibkan bahwa produk yang beredar baik dari luar maupun dari dalam itu harus disertifikasi halal. Ini rencananya di bulan Oktober tahun ini ya, kewajiban sertifikasi halal semua aspek ya, semua ruang lingkup, tidak hanya makanan minuman tapi juga produk obat-obatan, produk biologis,
jasa penyembelihan, jasa transportasi, jasa distribusi, jasa penggudangan, jasa penyajian, itu semuanya harus disertifikasi halal dan kewajibannya secara umum akan dilakukan di bulan Oktober. Pertanyaannya ini, apakah undang-undang ini tidak berbenturan dengan kaedah asal, dengan kaedah umum tadi, bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal dan mubah? Ada yang mau menanggapi? Nanti dapat reward ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, belum ada tanggapan. Di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu bunyinya apa ya? Silakan bisa langsung raise hand atau langsung open mic. Undang-Undang Nomor 14 ya. Regulasinya tentang jaminan produk halal. Oke, jaminan produk halal. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu apa? Untuk Tujuannya apa? mengetahui produk itu halal. Jadi kita udah menentukan produk itu sudah didaftarkan dengan halal. Seperti itu Bapak. Ya, baik, jadi tujuannya itu kan menjamin kepada konsumen Muslim bahwa produk yang beredar itu adalah halal untuk dikonsumsi. Jadi secara tujuan itu tidak ada benturan dengan kaedah asal ya. Kalau kaedah asal kan hukum asal dari segala sesuatu kan halal atau mubah. Untuk menjamin bahwa ini halal atau mubah untuk dikonsumsi itu kan perlu ada aturan, perlu ada standar, perlu ada proses telusur. Apakah betul bahan penyusun atau sistem ini sudah berjalan sesuai dengan standar atau tidak. Dan juga sebenarnya undang-undang ini itu kan sebagai tool, sebagai alat untuk melaksanakan ayat perintah Tuhan. Ayat yaitu ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai segenap manusia, makanlah dari yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Nah, untuk mengetahui bahwa yang dikonsumsi adalah halal dan thayyib, kan perlu ada toolnya, perlu ada aturannya, perlu ada standarnya. Ada standar jaminan produk halal. Dan juga sesuai dengan hadis Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa yang halal, yang jelas-jelas halal itu tidak wajib ya, tidak wajib disertifikasi halal. Contohnya misalnya produk ikan, produk air mineral, produk sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, produk nabati ya. Bahan nabati itu tidak wajib disertifikasi halal selama tidak ada pengolahan dan tambahan bahan tambahan, karena sudah ada dalilnya ya. Contoh misalnya uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, sampai bangkainya pun adalah halal, yaitu ikan dan belalang. Dan terusnya hadis tadi, wa innal harama bayyinun, dan yang sudah pasti haram itu tidak perlu didaftarkan ke si halal untuk proses telusur ya. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara halal dan haram di sana banyak sekali produk yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh sebagian besar umat manusia, hatta ulama, sampai para kiai, para ustadz itu tidak mengetahui apakah ingredient yang
digunakan, yang ada di dalam produk itu halal atau tidak ya. Apalagi produk-produk dari luar negeri dengan bahasa-bahasa yang tidak familiar, dengan bahasa yang bukan bahasa agama, itu kan perlu ada telusur ya. Dan itu dibutuhkan satu penyelia halal seperti Bapak Ibu semuanya, kemudian dibutuhkan auditor halal. Jadi kedudukan Bapak Ibu dan auditor halal itu sangat penting dalam rantai proses sertifikasi halal. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Halal itu kan bahasa agama ya, bahasa agama. Artinya bahwa halal atau tidak haram itu kan berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, coba sekarang saya tanya ya, penyembelihannya orang Kristen, tetangga kita orang Kristen, itu kira-kira halal atau tidak untuk kita konsumsi? Halo, tes monitor. Saya ingin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Saya Novia Fitlaila, Bapak dari SPP Genanggulan Cawas Klaten. Ya. Ini menurut saya, Bapak, jika orang non-muslim menyembelih hewan, jika tidak menyebutkan dengan basmalah, itu sama saja tidak halal karena tidak menyebutkan basmalah, seperti itu Bapak. Karena sepengetahuan saya, jika menyembelih hewan itu menyebutkan dengan menyebutkan dengan basmalah atau tuntutan syariat Islam, seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak, mohon kritikannya dan sarannya. Ya, jadi kalau misalnya tetangga yang non-muslim tadi baca basmalah, halal ya kita makan ya, ayam atau kambing atau sapinya. Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan Pak. Ya, menurut saya, Pak, makanan yang sembelihan dari orang-orang non-muslim itu menurut saya diperbolehkan, Pak, diperbolehkan karena sebagian ulama sepakat bahwa memang makanan hewan yang disembelih oleh mereka orang Kristen termasuk golongan ahli kitab begitu diperbolehkan, Pak. Begitu. Itu menurut pandangan saya, Pak. Yang lain silakan. Makasih Pak Warhan. Berarti Pak Warhan mengatakan berpendapat bahwa sembelihannya orang Kristen halal untuk kita konsumsi ya. Betul Pak, saya pernah mendengar dari beberapa ulama begitu. Ada surat Quran di surat Al-Maidah Pak ayat 5 itu makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal Pak. Gitu. Oke, Al-Maidah ayat 5 ya. Iya betul Pak. Silakan yang lain, apakah sama pendapat dengan Pak Farhan? Tadi kalau Bu Novi tadi halal asalkan baca menyebut nama Allah ya. Izin Pak, boleh berpendapat? Silakan Pak Saiful. Ya izin Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau ini berdasarkan asumsi saya pribadi ya Pak, di luar terlepas dari agama. Cuma saya berpikir mekanisme yang penyembelihan hewan yang dilakukan di agama Islam ini kan lebih ke tata cara ya Pak ya, terkait dengan pemutusan urat nadinya dan lain sebagainya. Jadi kalau saya berpikir siapa kalau misalnya memang metodenya sudah sesuai pun itu dilakukan oleh mereka yang non muslim namun tetap memperhatikan bagaimana agar hewan itu tidak tersiksa dan lain sebagainya, harusnya menurut saya harusnya aman sih ya Pak. Soalnya kayak kita kebetulan saya punya teman dia bekerja di perusahaan pengolahan ayam yang memang cukup besar juga. Dan memang baik di situ juga yang bekerja di situ juga bukan bukan muslim gitu, tapi produk yang mereka pasarkan outputnya juga adalah ke produk, maksudnya produknya pun berlabel halal dan diedarkan juga di masyarakat gitu. Dan saya melihatnya berarti yang di highlight ini bukan siapa yang memotong tapi bagaimana metode
agar si hewan tersebut dilakukan dengan syariat Islam. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih Pak, tapi jujur saya nggak tahu, makanya dengan ada diskusi ini senangnya bisa dapat insight baru sih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Mas Saiful. Yang lainnya silakan Bapak Ibu. Izin Pak, Ya, silakan. nama saya Ayuna dari Bali. Kalau menurut saya, mungkin penyembelihan untuk agama Kristen itu uh, boleh, halal, tapi dengan beberapa syarat dan batasannya, Pak. Itu. Apa itu batasan dan syaratnya? Syarat dan batasannya itu mungkin yang batas dan syaratnya itu yang seperti sayur, yang sambal-sambal, yang cabai-cabai yang seperti itu Pak, yang tidak mengandung apa bahan yang tidak mengandung sembelihan Pak. Oke. Jadi kalau sembelihannya orang non-Muslim tidak boleh ya? Iya, karena tidak melalui syariat ya Pak. Tadi siapa tadi? Pak Farhan menyebut loh di surat Al-Maidah ayat 5 itu bahwa sembelihan dihalalkan bagimu sembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani ya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya masih nyambung. Apakah penyembelihan yang dilakukan oleh orang Muslim tetapi tidak mengucap nama Allah itu haram? Izin menjawab, Pak. Silahkan Ibu. Ya, saya Nasrul Hamdiah dari SPPK Torongrejo 1 Kota Batu. Ini jawaban saya sebagai orang awam ya Pak ya. Apa ketika Muslim menyembelih suatu hewan dan tidak menyebutkan basmalah, itu menurut saya juga menjadi haram Pak. Karena salah satu syarat daging tersebut menjadi halal, yang pertama adalah prosedur dalam penyembelihannya, tidak disetrum, tidak disiksa dan lain-lain. Kemudian tidak dipotong sampai putus, dan dalam menyembelih menyebutkan nama Allah. Jadi ketika salah satu cara tidak terpenuhi, jadi menurut saya itu akan menjadi haram, Pak. Oke. Nanti ada pertanyaan dari jawaban Ibu ya, disetrum. Oke. Ada yang lain bahwa hewan yang disembelih oleh seorang Muslim dengan tidak menyebut nama Allah, apakah status hukum daging tersebut halal atau haram? Mohon izin Bapak. Silakan Pak Yasin. Izin Bapak, ini menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya, mengkomparasi dari pertanyaan yang sebelumnya. Sebetulnya memang halal atau tidaknya ini tergantung pada teknis pada saat penyembelihan dan tata caranya ya Pak ya. Mau pada saat itu yang menyembelihnya non-Muslim ataupun Muslim, jikalau memang tata caranya pada saat penyembelihan itu menyebutkan nama Allah dan tidak mengandung unsur siksaan kayak tadi yang sudah disebutkan, disetrum, dicekik, dibanting, itu saya rasa sependek yang saya tahu ketika tidak menyalahi tata cara aturan penyembelihan itu sah-sah saja alias halal. Karena tadi juga sebetulnya sudah disinggung oleh Mas Farhan saudara kita, itu kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya sudah dijabarkan oleh surat Al-Maidah ayat 5 ya, atas dasar siapapun yang menyembelih, yang penting sesuai dengan tata cara penyembelihan, dalam hal lain menyebutkan nama Allah, lain daripada itu bisa dikatakan haram. Tapi jikalau memang tata caranya sudah benar dan mengatasnamakan Allah, itu sudah halal Pak Kiai. Mungkin ikut, terima kasih Pak Kiai. Oke, jadi kan ada dua isu di sini. Isu saling berkaitan tentang tata cara penyembelihan ya, standar jasa penyembelihan. Satu, juleha, agama juleha, apakah Muslim atau tidak itu menjadi isu atau tidak. Yang kedua, penyebutan nama Allah itu
menjadi syarat wajib atau tidak. Yang ketiga, jika agama itu tidak menjadi isu atau menjadi isu, tapi ketika orang non-muslim itu menyembelihnya dengan baca asma Allah, jadi halal atau tidak. Jadi semakin banyak ini diskusinya ya. Yang ingin kami garisbawahi dari diskusi ini yaitu terkait dengan standar penyembelihan, standar halal ya, bahwa ada beberapa kekhususan yang dimiliki oleh standar halal di Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan isu agama bagi juleha. Yang saya pahami, yang saya ketahui, Al-Maidah ayat 5 itu tidak dinasakh. Dinasakh artinya tidak dihapus. Kan ada beberapa ayat Al-Quran, secara teks itu masih ada di dalam Al-Quran, tetapi secara hukum dia sudah tidak berfungsi karena dihapus dengan ayat yang lain ya. Tetapi Al-Maidah ayat 5 ini secara bacaan tidak dihapus, secara hukum tidak dihapus, jadi masih bisa diterapkan. Dan di ayat 5 ini Al-Maidah kan tidak hanya terkait dengan berbincang hanya pada penyembelihan, tetapi juga perempuan ahlul kitab itu sah untuk dinikahi ya. Dan itu belum dinasakh juga. Sehingga banyak kawan-kawan kita di Timur Tengah, di Mesir, itu ada yang istrinya ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Apalagi sembelihan. Jadi ketika kami di LP POM MUI, saya waktu itu diminta sebagai SDM Syariah, itu ketika di asesmen oleh lembaga halal di Timur Tengah, ya poin agama juleha ini menjadi topik perdebatan ya. Dan akhirnya kita harus mengalah ya, bahwa juleha itu tidak harus muslim, artinya ahli kitab itu boleh atau halal untuk dikonsumsi. Itu pendapat ya. Sedangkan standar kita itu berbeda dengan standar mereka, termasuk perkawinan ya. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu menyebutkan bahwa perkawinan yang sah yang perkawinan seagama. Jadi kalau ada nikah dengan beda agama, maka itu tidak disahkan menurut perundang-undangan di Indonesia. Bukan berarti kita menyalahi Al-Quran, tapi ini adalah hasil istihad ya. Istihadnya bisa jadi hasil temuannya misalnya kitab yang disebut di dalam ayat ini, Alkitab, itu mungkin atau didapati tidak lagi menjadi kitab suci, artinya sudah ada beberapa editing atau perubahan ya. Di saat turunnya wahyu Nabi ini, di zaman Nabi dengan kitab-kitab Injil ataupun Taurat sekarang ini sudah ada perubahan. Kemudian terkait juga dengan keyakinan Yahudi dan Nasrani bisa jadi berubah ya di zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Mestinya Yahudi itu kan harus mengikuti ajaran kitab Al-Quran ya. Karena kitab Al-Quran itu kan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu dan tentu menghapus hukum yang tidak sesuai dengan jika ada pertentangan ajaran dalam kitab Taurat, Injil dengan Al-Quran, maka tentu hukum yang di dalam Injil dan Taurat dihapus dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penyebutan nama Allah saat menyembelih, itu kan sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, bahwa hukum-hukum di dalam agama itu kan hampir 100% ya. Itu kecuali yang sawabit, kecuali hal-hal yang pokok itu pasti disepakati, ijma. Tapi hal-hal yang furu'iyah, yang cabang-cabang, termasuk penyembelihan, halal haram, itu kan ada perdebatan ya, ada perbedaan hukum
di antara madhab-madhab fikih ya. Nah, maka standar itu harus merujuk kepada satu keputusan. Kita tidak boleh standar jaminan produk halal itu dirujuk ke kitab kuning, ke kitab fikih, tidak bisa. Karena dalam fikih itu ada pandangan yang macam-macam, termasuk penyebutan nama Allah saat menyembelih. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahu alaihi. Itu kan ada larangan. Janganlah kau makan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, ini jumhur, mayoritas ulama itu mengharamkan itu. Artinya hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah itu haram. Tetapi Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat. Imam Syafi'i menetapkan bahwa hukum membaca basmalah itu sunnah. Dan itu ada dalilnya. Yang pertama, bahwa larangan itu berkaitan dengan bentuk persembahan kepada berhala. Misalnya menyembelih kerbau untuk disembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Itu ya tidak boleh ya. Kecuali dia membaca basmalah, dibacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak lagi menjadi persembahan kepada berhala ya, karena dia sudah menyebut basmalah. Yang kedua, karena di hadis yang lain, dalil yang lain menyebutkan bahwa jika seorang muslim itu lupa tidak membaca basmalah, maka sembeliannya adalah halal. Dari beberapa dalil tersebut, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembacaan basmalah ketika menyembelih itu bukan syarat, ya, tapi dia adalah sunnah. Saya ingin tegaskan bahwa standar jaminan produk halal itu merujuknya adalah ke Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini sebagaimana tertera di dalam peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang standarisasi jaminan halal, bahwa standar yang digunakan penetapan halal baik oleh MUI, MPU Aceh maupun oleh Komite Fatwa itu merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Salah satu kekhususan lagi yang berbeda dengan standar halal luar negeri adalah terkait dengan pemanfaatan unsur babi dan turunannya. Jadi kalau di luar negeri, di Mesir, di Timur Tengah, ataupun di Eropa, di Amerika, jika di produk akhir itu tidak terdeteksi adanya DNA babi, maka itu dianggap halal, dihukumnya halal. Itu berbeda dengan standar kita. Jika terbukti, ditelusuri bahwa ada pemanfaatan unsur babi di dalam proses produksi, meskipun di produk akhir, di end produknya tidak terdeteksi lagi adanya unsur DNA babi, maka tetap dihukumi halal karena dia ada pemanfaatan unsur babi. Terkait dengan unsur babi ini, fatwa MUI tidak memandang adanya istihalah maupun istihlak. Ya. Istihalah itu perubahan zat, ya. Perubahan zat dari A ke B. Contoh misalnya istihalah yang di dalam fikih itu meskipun boleh ada anjing ataupun babi mati di pantai, kemudian dia larut oleh air laut dan dia berubah menjadi produk mineral kayak garam dan yang lainnya, itu dihukumi halal. Tapi fatwa MUI tidak memandang seperti itu karena produk halal itu kan sangat kompleks ya, dan dia penuh dengan kesengajaan dan unsur bisnis ya. Bagaimana kalau itu dibolehkan, maka hampir produk yang dari Cina, dari luar negeri ada penggunaan unsur babi, dari lemak babi, gelatin dari babi, dan enzim dari babi.
dan itu di end produknya tidak terdeteksi lagi karena sudah hancur. Nah, itu salah satu perbedaan, salah satu kekhususan standar fatwa yang ada di standar produk halal yang ada di Indonesia. Tadi Ibu siapa yang menyebut tentang setrum ya, penggunaan setrum listrik dalam proses penyembelihan. Memang betul bahwa di dalam tata kelola penyembelihan itu tidak boleh ada penyiksaan, atau dalam bahasa lain kita harus berbuat ihsan sebaik mungkin di dalam proses penyembelihan. Kalau dalam bahasa kita itu kesejahteraan hewan. Tetapi di dalam standar kita atau dalam prakteknya, ketika orang menyembelih ayam dengan jumlah ratusan ribu bahkan sampai jutaan, itu kalau tidak dilakukan adanya stunning itu bias kepala ayamnya dicungkirkan, digantung itu kan, kemudian dilarutkan ke dalam air yang di situ ada aliran listriknya. Tetapi dengan standarnya yang sesuai supaya tidak mematikan ayam tersebut ya. Itu namanya stunning. Itu diperbolehkan ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ihsan, dalam rangka memudahkan bagi juleha untuk memotong ayamnya. Sebab kalau tidak pakai stunning, wah itu malah merepotkan, dia gerak-gerak sehingga tidak mendapatkan menyulitkan bagi juleha untuk memotongnya. Atau di sapi-sapi yang didatangkan dari New Zealand, dari Australia, itu kan ada chipnya ya, ada rekam jejak hidupnya. Nah, kalau dia disembelih dengan tidak stunning, itu maka akan di-banned ya. Kita di stop lagi, tidak dapat supply sapi dari luar negeri ya. Dan dia harus pakai stunning. Stunning itu kalau dia tidak pakai aliran listrik tapi dipakai peluru yang kekuatan udara yang kencang sehingga memukul di bagian tengkorak kepalanya. Dan itu ada aturan yang rigid ya supaya sapi itu tidak mati, dia hanya pingsan sementara, dan harus ada hayatun mustaqirrah, kehidupan yang masih ada tanda-tanda kehidupannya. Sehingga di dalam proses audit itu perlu memastikan alat tersebut dan memastikan bahwa sapi itu tidak mati sebelum disembelih. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke. Tadi saya sebutkan bahwa al-aslu fil asya al-ibahah malam yadullat dalil ala tahrimihi, bahwa ala tahrimiha, bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah atau halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini yang perlu kita cari. Sebab apa bahan itu tidak boleh digunakan untuk produk halal? Atau saya perjelas lagi. Apa sebab-sebab bahan itu diharamkan atau produk itu diharamkan? Sebabnya apa? Silakan Bapak Ibu di searching. Boleh silakan di searching. Yang sudah nemu langsung bisa raise hand atau langsung open mic.
Silakan Bapak Ibu. Sebab apa bahan atau produk itu diharamkan? Izin masuk, Pak. Ingin menjawab. Ya, silakan ya. Sebab-sebab makanan itu bisa disebut haram karena zatnya ataupun kandungannya, lalu berdasarkan cara memperolehnya ataupun juga pengolahannya, itu yang mempengaruhi, Pak. Cara memperoleh ya. Contohnya seperti apa Ibu? Contohnya dari hasil kejahatan, baik itu mencuri ataupun merampok, berjudi. Oke. Haram itu bisa haram lidatihi, ada haram ligoirih ya. Bahwa lidatihi itu yang sedang kita konsen kita bicarakan. Secara zat dia haram. Nah, ini kita perlu cari sebab-sebabnya supaya memudahkan kerja penyelia halal, kerja auditor halal untuk mendeteksi, oh ini haram nih karena ini. Ini yang sedang kita bahas. Kalau yang ligoirihi itu tidak menjadi konsen program sertifikasi halal ya. Sebab kalau kita masukkan unsur ligoirihi haram karena faktor lain, itu menjadi semakin panjang proses bisnis sertifikasi halal ya. Dia harus melibatkan APH ya, aparat penegak hukum, melibatkan jaksa, PPATK dan yang lainnya ya. Karena harus mendeteksi, menelusuri sumber modal pembiayaan pelaku usaha, itu repot ya. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ya harus ya kita bahwa tidak ada duit itu secara zat haram ya. Uang itu secara zat kan nggak haram. Tapi cara memperolehnya itu yang dipertanyakan. Tetapi dalam proses sertifikasi halal tidak. Kita tidak mempertanyakan sumber modal dari pelaku usaha yang digunakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini beberapa peserta jadi tiarap semua ya. Izin menjawab, Bapak menambahkan. Silakan, ya. Jadi sebab keharaman suatu produk itu bisa pertama dari adanya terkena najis. Kalau misalnya barang itu aslinya misalnya dia halal, tapi karena dia terkena najis, jadinya haram. Terus yang kedua itu membahayakan, seperti racun. Kalau misalnya itu obat-obat itu kan halal ya Pak. Tapi kalau misalnya dia mengakibatkan membahayakan orang, itu akhirnya kan membuat racun, jadi akhirnya haram. Terus juga memabukkan seperti khamar dan narkoba. Terus juga eh, binatang binatang yang di dua alam seperti kayak katak atau gitu Pak. Oke. Jadi banyak tadi yang disampaikan Ibu ya. Tadi membahayakan, memabukkan, kemudian amfibi ya. Tadi yang pertama apa, Ibu? Terkena najis, Pak. Terkena najis ya. Oke. Yang bahas yang terakhir tadi terkena najis ya. Coba carikan dalil atau baik itu dari ayat ataupun dari hadis. Silahkan Bapak Ibu di searching di manapun, di Google atau di ChatGPT atau yang lainnya yang menyebutkan bahwa produk atau benda itu diharamkan karena najis. Silakan dicari. Mohon maaf Bapak, saya Novia.
Saya Silakan. ingin menjawab secara apa yang kena najis tadi itu seperti daging babi atau sebenarnya kena najis itu kayak contohnya kena darah babi atau terkena dengan hewan yang najis seperti anjing seperti itu atau darahnya si hewan tersebut karena hewan tersebut sudah dikatain dengan najis. Terus Iya. atau air kencing seperti itu. Dan kotoran manusia dan injakan alas kaki seperti itu Bapak. Sudah Bapak. Oke, Ibu Novia. Babi, air liur anjing, kencing, kotoran manusia itu najis ya. Dan yang najis itu tidak boleh dikonsumsi atau dipakai. Nah, sekarang pertanyaannya ini Bu, sebutkan dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa yang najis itu tidak boleh dikonsumsi. Atau yang najis itu haram untuk dikonsumsi. Dari hadis yang saya dapatkan, contohnya dari bangkai dan daging babi itu najis mutawasitah atau muhallazah dari Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 menyebutkan diharamkan bagimu memakan atau memakan bangkai, darah atau daging babi. Seperti itu Bapak. Oke, itu diharamkan ya, tetapi tidak disebutkan sebab ya. Oke Bapak. Iya, yang kita tanyakan sebab supaya kita bisa menganalogikan, mengkiaskan kepada bahan lain ya. Oke, bisa dibantu Ibu Novia, sudah luar biasa menjawabnya. Kenapa babi itu diharamkan? Kenapa darah itu diharamkan? Kenapa bangkai itu diharamkan? Yang ini yang perlu kita cari. Mungkin terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Pak. Yang berisi, gimana itu artinya? Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, itu kan disebutkan hanya zat-zat atau benda yang diharamkan ya. Nah, 3 hal tadi ya, babi, bangkai, darah dan bangkai. Ya, pertanyaannya ini sekarang, kenapa 3 hal ini diharamkan gitu? Supaya Mohon memudahkan. izin Pak menjawab. Ya. Silakan Ibu. Halo Bapak, mohon izin menjawab. Jadi Silakan. kenapa sebab-sebab babi, darah atau bangkai itu diharamkan? Salah satunya yaitu bahwa di dalam tubuh babi memang terdapat kotoran atau benda-benda yang bisa membahayakan bagi tubuh kita, seperti cacing pita, cacing lingkar, dan menurut larangan Allah juga dalam kesehatan udah menjadi kepatuhan atau petunjuk dari Allah agar tidak mengonsumsi makanan-makanan tersebut seperti babi, darah ataupun bangkai yang akan memberikan parasit untuk tubuh kita, Bapak izin. Ibu Mar'ah ya. Pertanyaan. Ibu Zozi, Pak. Ibu Zozi Dikia ya. Zozi ya. Ibu Zozi, apakah ketika ayat
tentang pengharaman babi itu diturunkan, sudah ada hasil riset atau penelitian bahwa di dalam daging babi itu banyak bakteri, banyak penyakit yang bisa membahayakan kesehatan? Mohon izin Bapak, untuk perintah mutlak ta'abudiyah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 menerangkan bahwa sebagai bentuk kepatuhan mutlak seorang hamba kepada Sang Penciptanya terkait dengan larangan-larangan tersebut, Bapak izin. Oke. Oke, coba Bapak Ibu buka Al-An'am 145 ya. Al-An'am 145. Al-An'am 145. Sudah ketemu? Sudah. Coba dibaca terjemahnya Ibu. Katakanlah, tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali kalau memakan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu adalah najis kotor. Ketemu kan? Oke. Kenapa itu diharamkan? Babi diharamkan, darah Karena diharamkan najis dan karena kotor. najis. Najis dan kotor. Najis ya. Dalam terjemahan yang lain kotor ya. Tetapi yang kita pedomani oleh MUI itu karena najis ya. Segala yang najis itu tidak boleh dijadikan sebagai bahan produk. Nah, ketemu ya, bukan karena yang lainnya, tapi najis ya. Dan najis tadi disebutkan Ibu ada 3 macam ya, najis yang ringan, najis yang sedang maupun najis yang berat ya. Sekarang bagaimana SOP di usaha Ibu semua? Kan saya yakin kalau misalnya ada menu ikan itu kan dipotong dulu ikannya dan di situ ada darahnya ya. Itu bagaimana SOP-nya? SOP-nya kan tentu ada pencucian ya. Pencucian. Pencuciannya itu seperti apa? Apakah menggunakan air atau tidak? Apalagi terkena darah yang terkena najis berat, itu kan prosesnya SOP-nya lebih berat lagi. Di dalam proses produksi itu salah satu hal yang penting adalah tidak boleh ada kontaminasi najis. Ya. Ada najis, ada mutanajis ya kalau dalam bahasa fikih. Najis itu bendanya, mutanajis itu benda lain yang terkontaminasi najis tersebut. Contoh misalnya ada yang pernah buat brownies atau kue lebaran sendiri? Iya Pak, pernah Pak. Iya, Ibu siapa? Ibu Mirham ya. Apa yang Nasril Hamdiah. Ibu Nasril Hamdiah. Apa yang Ibu buat? Biasanya nastar, kue coklat, cookies-cookies gitu. Coba diceritakan prosesnya seperti apa? Kalau nastar tentu kita membeli dulu bahan bakunya seperti tepung-tepungan, keju dan lain-lain. Membeli di supermarket, kemudian kita adon sesuai resepnya. Setelah yang pertama kali dia aduk apa ya? Pertama kali bahan keringnya, Ustadz. Pak, seperti tepung. Sebelum tepung apa biasanya? Belum tepung, margarin kan, Pak? Biasanya telur dulu ya? Oh iya, mohon maaf, mohon maaf. Berarti Ibu kalah sering buat sama saya. Saya hampir puasa itu buat kue lebaran saya. Itu kan telur dulu ya? Nggih. Telur dipecahkan baru diaduk kan di mixer ya? Nggih, betul Pak. Terus dikasih gula, terus dikasih tepung ya? Nggih, betul. Tepung, terus kalau misalnya brownies dikasih tepung coklat supaya lebih encer dikasih minyak goreng gitu ya? Ya, betul.
Nah, itu kira-kira di dalam proses itu ada yang kritis nggak? Dalam proses tadi ada yang kritis nggak terkait dengan najis? Telurnya kah? Telurnya. Cangkang telur itu Iya, kan ada kotoran ayam ya. iya betul. Ketika kita proses itu dicuci dulu nggak telurnya? Seharusnya dicuci dulu ya Pak ya. Tapi enggak ya. Tapi cepat rusak nanti. Jadinya Iya, biasanya langsung. Iya, kalau SOP-nya memang kalau mau aman dicuci dulu langsung diolah ya. Tapi Iya, kalau dicuci nggak diolah itu bisa cepat rusak ya. iya betul. Dan biasanya kita kalau di rumah kan jarang pakai sapu tangan tuh ya. Iya betul Pak. Nah, dipecahin, jangan-jangan ada cangkangnya yang jatuh ke bawah ya. Iya, Kemudian bisa jadi tangan kita akan berkeringat. Berkeringat, tangan basah, ketemu kotoran kan jadi mutan najis nih tangan kita ya. iya betul. Habis itu kita pegang baju, pegang alat yang lain, pegang bahan yang lain, itu kan mengkontaminasi najis, jadi najis semuanya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Termasuk ketika kita masak, misalnya masak ikan ya, ikannya masih segar, kemudian kita beteti kalau orang Jawa itu kan, dipotong-potong kan masih berdarah itu ya. Kena tangan kita, apakah SOP-nya seperti apa? Apakah langsung dilapin di alat atau di baju atau dicuci? Itu harus ada SOP-nya supaya dijamin bahwa di sana tidak ada kontaminasi najis ya. Ini yang kadang kurang diperhatikan oleh kita ya. Saya pun kadang-kadang ya lupa ketika mengolah itu ya. Teorinya sudah paham, tapi ketika sudah di hadapan bahan-bahan itu langsung nafsu saja. Ini yang perlu diperhatikan dalam proses produksi halal terkait dengan najis dan kontaminasi najis. Dalam pensucian najis itu kan ada 3 konsep ya. Yang pertama, kalau yang digunakan tentu air ya. Meskipun nanti dalam prakteknya ada juga alat yang tidak mungkin kena air ya. Misalnya mixer itu kalau dicuci pakai air bisa rusak Ibu ya. Konslet nanti ya. Atau misalnya alat yang lebih canggih lagi tidak mungkin dia kena air, nanti bisa digunakan pensucian tanpa air. Konsep mencuci yang pertama tentu dengan mengalirkan air ya. Jadi kita yakinkan dulu bahwa bahan itu sudah bersih dari noda, dari kotoran, dari najis. Kemudian baru dialirkan air untuk pembilasan. Yang kedua itu dengan cara mukasaroh. Debit airnya banyak. Air banyak itu kan dalam bahasa fikih kullatain, lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu ukurannya 270 liter ya. Itu pun harus disyaratkan. Tidak boleh ada perubahan sifat sucinya. Jadi sifat najis itu kan 3 ya. Satu warna, yang kedua aroma, yang ketiga rasa. Jadi 3 sifat najis itu harus hilang, aromanya, warnanya dan rasanya, atau launuhu, warihuhu, wa ta'muhu. Itu harus hilang. Kemudian metode yang ketiga itu ialah dengan taghyirul ma, mengubah sifat najis tadi. Tidak dia dengan mukasaroh, tidak dia dengan menambahkan debit air, tapi dia menambahkan zat-zat kimia yang bisa mengubah sifat najis tersebut. Contoh misalnya di proses daur ulang air ya. Air limbah industri penyembelihan, industri rumah sakit,
industri apa pokoknya di perkotaan itu kan nggak mungkin air limbah langsung dibuang ke got ya, tapi dia harus didaur ulang supaya bisa digunakan lagi ya. Kalau di hotel-hotel itu kan dia didaur ulang itu airnya. Contoh nih Bu, misalnya kopi luwak itu najis atau mutanajis Ibu? Kopi luwak, biji kopi luwak. Halo, yang bapak-bapak pengopi, apakah biji kopi luwak itu najis atau mutanajis? Mutanajis, Pak. Mutanajis ya. Oke, kalau mutanajis berarti kan bisa disucikan ya. Nah, kalau najis ya maka tidak bisa digunakan sebagai bahan produk ya. Karena yang najis itu tidak bisa diubah zatnya ya. Ya, betul. Oke. Sekarang Bisa. misalnya saya mengaudit produk kopi luwak. Itu kan dicuci ya, misalnya dalam drum besar, diaduk-aduk, kemudian airnya terus mengalir, dan di bawahnya itu dikasih lubang gitu, supaya terus mengalir. Nah, itu kan perlu ada proses validasi hilangnya najis ya. Ada before, ada after gitu ya. Tiga sifat tadi harus hilang. Warna najis misalnya before itu dia hitam kecoklatan atau kekuning-kuningan gitu. Kemudian after menjadi bersih ya, nggak ada lagi nampak itu najis ya, kotorannya. Yang kedua, rihuhu. Jadi kalau misalnya sebelum dicuci itu aromanya anyir, basin, kotor, kemudian setelah dicuci dia segar. Nah, sekarang untuk memvalidasi rasa najisnya hilang itu diapain? Diapain kira-kira? Mas David Suprayogi. Kalau memvalidasi sifat rasa najis hilang itu diapakan gitu? Bisa disucikan, Pak Ustadz. Iya, mengalirkan air yang disucikan dengan mengalirkan air. Iya, betul. Tadi kan sudah kita ikuti prosesnya kan, dicuci dalam drum besar, diaduk-aduk, terus dialiri dari atas, bawahnya dibolongin gitu ya. Nah, ini sekarang memvalidasi tiga sifat najis tadi hilang. Aromanya sudah dicium ya. Sebelumnya aromanya anyir, kemudian sekarang sudah segar. Kemudian warnanya, sebelum dicuci itu warnanya hitam, coklat, sekarang jadi putih. Untuk memvalidasi rasa najis itu hilang dengan apa? Izin dirasakan Pak, dicoba dan dibandingkan dengan bahan yang suci atau tidak terkena najis, begitu Pak. Dicobanya dideplok dibuat kopi gitu. Betul Pak. Jadi lama dong prosesnya audit. Karena kan harus dijemur dulu, baru dikeringkan, kemudian disangrai, baru ditumbuk. Kira-kira apa caranya untuk memvalidasi bahwa rasa najisnya hilang? Ya, rasa itu kan tidak harus dijilat ya, nggak harus diminum ya. Ya, bisa jadi dirasakan pakai tangan, ternyata sudah nggak licin lagi, karena licinnya biji kopi itu kan pertanda masih ada kotoran gitu ya. Jadi kalau kita membilas cucian
baju di rumah itu kan kalau diperes masih ada busa sabun kan itu berarti belum rasa najisnya belum hilang gitu kan. Jadi harus sampai bersih gitu ya, nggak ada busanya gitu ya. Oke, yang pertama adalah najis ya. Najis dan mutanajis. Najis itu dalam bendanya, mutanajis itu ada kontaminasi terhadap benda lain. Itu harus dijamin tidak ada di dalam produk yang kita hasilkan. Yang kedua, apa tadi sebab kenapa zat atau benda itu diharamkan? Karena apa? Karena kotor, Pak. Karena najis Najis Karena atau kotor. kotor. Apakah kotor itu identik dengan haram? Tidak. Tidak ya. Misalnya kotor itu apa? Kotor misalnya. Ibu, ketika saya dulu masih kerja di sawah, kerja di bangunan, itu kita kadang makan di sawah, makan di bangunan itu ya tangan kita nggak bersih-bersih amat ya. Karena kita cuci tangannya pakai ya air sawah. Apakah itu najis? Kan enggak ya. Tidak. Oke, silakan dicari lagi. Tadi Ibu siapa yang sudah menjawab banyak tadi ya? Pertama najis dan mutanajis, yang kedua adalah membahayakan. Bahan yang membahayakan itu diharamkan. Karena kita kan harus mensyukuri atas kesehatan jiwa kita, harus menjaga kesehatan badan kita. Segala sesuatu tindakan atau bahan yang mengancam keselamatan jiwa, maka itu diharamkan. Ad-dararu yuzal. Segala bentuk bahaya itu harus dihilangkan. Contohnya apa bahan yang membahayakan? Racun, Pak. Apa itu? Boraks, Pak. Borak ya, borak. Oke, apalagi? Bahan-bahan kimia, Pak. Formalin, Pak. Oke. Bahan kimia berbahaya. Oke, bahan kimia berbahaya. Apalagi? Pak. Pestisida. Oke. Pengawet. Kalau untuk dari sianida, Push ya. merkuri. Oke. Waktu kecil itu saya tuh sering bantu ibu buat ini kerupuk bahannya dari nasi berkat itu ya. Kan musim sebelum puasa itu kan ada apa istilahnya ruahan ya, megengan ya. Kalau sebelum Ramadan, sebelum Lebaran itu kan ada malemang ya. Itu kan melimpah nasi ya. Daripada mubazir itu kan diangetkan lagi pagi, kemudian diolah menjadi kerupuk. Itu kan dikasih uyah bleng ya, garam bleng. Garam bleng itu apa itu? Seperti borak itu, Pak. Borak ya? Borak atau apa itu yang bahan pengenyal itu ya? Betul, Bapak. Pengenyal itu membahayakan nggak itu ya? Iya. Itu membahayakan. Oleh karena itu auditor halal maupun penyelia halal harus jeli ini. Ini meskipun ada SH-nya tapi nggak boleh digunakan untuk produk makanan atau minuman karena membahayakan. Pernah ada laporan informasi dari peserta pelatihan seperti ini, dia pernah mau mengekspor kerupuk ke luar negeri, tapi tertolak karena penggunaan
zat pewarna yang tidak tepat ya. Itu yang membahayakan. Segala yang membahayakan itu dilarang untuk digunakan, diharamkan. Oke, yang ketiga, apa sebab bahan itu diharamkan atau produk itu diharamkan? Karena memabukkan ya. Nah, tadi Mas David Suprayogi, tidak semua zat kimiawi itu membahayakan ya. Karena produk-produk sekarang itu ya seperti pewarna sintetis, perasa sintetis, pelarut sintetis itu kan rata-rata pakai zat kimiawi. Iya, kalau terus kita berlebihan dalam mengkonsumsinya itu akan membahayakan. Tapi kalau sesuai standar saya kira tidak berbahaya. Nah, seperti gula itu pada dasarnya adalah halal, tapi kalau konsumsi gula berlebihan maka itu bisa membahayakan. Oke, yang ketiga memabukkan. Jadi al-khamr ya. Ma askara qaliluhu fakathir ma askara kathiruhu faqalilu haram. Wa kullu muskir haram. Wa kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haram. Bahwa sesuatu yang banyak itu yang memabukkan, maka yang sedikit adalah haram. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Jadi dalam hal ini ada hal yang perlu diperhatikan bahwa di sana ada perbedaan antara alkohol industri khamr dengan alkohol industri non khamr. Dibedakannya dari mana? Yang pertama adalah dari sumbernya, sumber alkohol tersebut, yaitu jika diniatkan dari awal untuk industri khamr, misalnya dia meracik dari buah, baik itu buah anggur, buah pisang, buah apel, itu ingin dibuat wine atau minuman yang memabukkan, meskipun di dalam prosesnya itu baru ada alkohol misalnya di bawah 0,5%, maka itu sudah kategori khamr. Karena dia dari awal sudah diniatkan menjadi khamr ya. Jadi di sana ada perbedaan antara alkohol non-khamr dengan alkohol yang industri non-khamr. Kandungan makanan, kandungan minuman, produk minuman yang mengandung alkohol non-khamr itu dibatasi di bawah 0,5%. Di 0,5% ke atas sudah kategori khamr. Kalau dia terdeteksi bahwa itu alkoholnya adalah dari industri khamr, maka tidak ada toleransi sedikit pun ya. Meskipun dia 0,0%, itu tetap diharamkan ya. Karena tidak ada batasan minimal bagi produk minuman yang ada kandungan alkohol khamrnya. Untuk produk non minuman, contoh misalnya makanan, obat-obatan, kosmetik, itu tidak ada batasan presentasi kandungan alkohol non khamrnya. Contoh misalnya tape. Tape itu kalau di lab, dicek lab, itu kandungan alkoholnya bisa sampai 5-8%. Tapi dia kan bukan minuman, dia makanan. Kecuali air tapenya sudah dipisahkan. Atau misalnya produk obat batuk yang cair ya, itu kandungan alkoholnya bisa sampai 10% ya, alkohol non khamrnya. Tapi dia kan bukan minuman, meskipun diminum ya. Itu yang ketiga, memabukkan. Yang keempat, kategori khobais. Khobais itu secara bahasa diartikan kotor
kotor, jorok, dan menjijikkan. Kotor, jorok, dan menjijikkan itu secara bahasa. Tetapi dalam praktek fikihnya, itu repot, susah untuk dijadikan sebagai standar ya. Kalau dimaknai kotor dan menjijikkan. Karena jijik itu kan persepsi yang personal ya. Kedaerahan juga ya. Sudah kedaerahan personal lagi. Antara orang di perkotaan dengan perkampungan itu persepsi jijiknya berbeda. Antara orang yang biasa main di alam dengan yang orang rumahan tentu persepsi jijiknya berbeda. Jadi di kampung saya itu dulu banyak pohon sagu ya. Nah, itu ya kalau mau buat apa tepung sagu untuk dijadikan jenang yang lainnya, itu kan perlu ada proses penebangan dan pengolahan. Ketika ditebang itu kadang ketika mau buat tepungnya itu ya didapati ulat sagu. Nah, ulat sagu kalau ketemu langsung dibakar, dimakan sama orang-orang itu. Ada yang jorok lagi. Jadi ketika mancing ya, saya sama saudara-saudara sepupu itu ya biasa mancing pakai kecoa gitu ya, atau pakai cacing itu biasa. Tapi kalau pas musim pasca banjir itu ikan yang putih ya, ikan bader itu nggak mau dia makan cacing atau kecoa ya, paling kotoran manusia. Ya, sepupu saya itu ya buang air besar kemudian kotorannya dipakai untuk umpan. Itu nggak jijik dia. Saya yang biasa mancing jijik gitu ya. Nah, jadi persepsi jijik itu sangat personal. Sehingga perlu ada kategori ya. Kategori atau apa? Kriteria khobais. Kriteria khobais. Nah, di dalam fatwa itu disebutkan salah satu kriterianya adalah masuk klasifikasi hasyarat. Hasyarat itu bisa jadi dari serangga. Contohnya lalat, nyamuk, nah, itu diharamkan. Yang kedua, hasyarat itu yang kategori hewan kecil yang melata di atas bumi ya, kayak cacing, bekecot, kemudian kalajengking, ular termasuk juga. Sebagian ada juga dari reptil ya, tapi tidak semua reptil itu diharamkan. Itu contoh sebab-sebab benda atau bahan itu diharamkan. Di sana ada dua sebab, tapi ini tidak bisa digunakan secara umum, yaitu yang disebutkan Ibu tadi amfibi ya, hewan yang hidup di dua alam. Hidup di sini adalah mampu berkembang biak di dua alam. Ini perlu penelitian spesies per spesies ya. Tidak semua hewan melata itu dikategorikan amfibi ya. Dan misalnya kepiting ya. Tidak semua kepiting itu sama. Antara kepiting muara dengan kepiting sawah dengan kepiting kali itu bisa jadi berbeda. Yang difatwakan MUI baru kepiting muara ya, yang biasa dijual-jual di seafood itu ya. Yang berikutnya contohnya misalnya bulus ya. Bulus itu hidup hewan apa? Hewan di darat apa hewan di laut ya? Di air. Atau hewan yang mampu di dua alam. Itu perlu penelitian. Dan dari hasil penelitian bulus itu hewan darat, tapi berhabitat di air. Dia bertelur, menetas di darat, kemudian setelah menetas dia akan ke air. Tapi dia bernafas dengan paru-paru. Jadi perlu ada penelitian ya dari ahlinya terkait dengan apakah hewan itu hewan amfibi atau tidak. Sebab yang lain yaitu hewan yang bergigi tajam dan buas. Tidak semua yang bergigi tajam itu buas.
perlu ada penelitian ya. Nah, Rasulullah SAW angkul lidina bin minas siba. Yang diharamkan itu yang bergigi taring, tajam, serta minas siba dari kelompok hewan yang buas ya. Ada dulu pertanyaan pelaku usaha menggunakan daging bajing. Apakah bajing itu haram atau halal? Itu penelitian, perlu penelitian. Ternyata di sana ada spesies yang hampir sama dengan bajing, yaitu tupai. Pertanyaannya, apakah bajing itu buas atau tidak? Hasil penelitian, gigi taringnya bajing itu tidak dijadikan sebagai alat untuk survival, untuk melemahkan musuh, untuk dikonsumsi, tapi hanya fungsinya sebagai pengerat saja. Yang dikonsumsi bajing itu adalah biji-bijian, daun-daunan, buah-buahan. Oke. Di samping itu, ada standar lain. Ini mungkin kategori ligoirihi, tapi bukan terkait dengan sumber modal usaha, tapi dengan tentang standar penamaan, standar kemasan, standar bentuk, dan standar gambar dalam kemasan. Bisa jadi zatnya halal, dalam proses produksinya itu tidak ada kontaminasi najis, tapi namanya nggak benar. Namanya ada unsur kekufuran, ya. Misalnya menggunakan nama setan, nama-nama hantu, itu kita tolak kehalalannya. Kita tolak sertifikasi halalnya, bukan dia dihukumnya haram, tidak, tapi tidak ditetapkan halal. Atau penamaan dengan ada unsur kemaksiatan di situ. Misalnya apa itu tanggal 14 Februari itu hari kasih sayang ya. Misalnya coklatnya, nama coklatnya dikasih nama Valentine ya. Nah itu kita tolak ya, karena di dalam perayaan Valentine itu situ ada unsur kemaksiatan yang luar biasa. Yang berikutnya ialah misalnya dikasih nama dengan nama yang haram. Misalnya kopi wine. Dia nggak ada alkohol homernya, nggak ada wine-nya. Tetapi ini kita haramkan agar orang tidak menganggap wah itu wine sudah dihalalkan oleh MUI. Ya itu yang kita hindari. Kecuali nama-nama tersebut sudah mentradisi dan tidak ada kekhawatiran akan keharaman, orang menganggap bahwa itu menjadi halal. Contoh misalnya bir peletok ya di Betawi. Bir peletok itu menggunakan kata bir, tapi dia minuman herbal. Dan masyarakat Betawi secara umum tetap menganggap bahwa bir itu adalah haram. Sudah mentradisi itu. Atau misalnya roti buaya. Nah, kita bolehkan, kita kecualikan. Ada lagi standar pengemasan ya. Di sana tidak dibolehkan adanya gambar-gambar produk. Di kemasannya itu ada gambar yang ada unsur pornografi yang dimunculkan. Nah, itu kita tolak. Oke, demikian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Jika ada pertanyaan dari para peserta, disilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai untuk pemaparan materi dan interaktif tanya jawab kepada pesertanya. Baik, untuk Bapak dan Ibu dari penyampaian materi tadi dari Pak Kiai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga bertanya lewat kolom chat. Ya, Assalamualaikum Pak. Baik, silakan Bu Sari Maulani ya. Ya, silakan Ibu. Ya. Ini ya Pak, ini saya pernah mendengar diharamkan itu karena karakteristik ya Pak ya, gitu ya. Karena dulu itu pernah saya baca ceritanya ada 2 profesor dari Mesir dan dari Perancis gitu ya berbicara masalah babi gitu. Nah profesor dari
Perancis ini bertanya pada profesor Muslim yang dari Mesir ini, kenapa babi diharamkan? Kalau memang karena kotor, sekarang peternakan babi itu sudah higienis, bersih katanya kan. Sudah pokoknya tidak ada kotoran dan mungkin pada akhirnya mungkin ada kemungkinan tidak ada lagi cacing yang ditakutkan selama ini ya Pak ya gitu. Nah terus profesor dari Mesir ini lalu menyuruh mendatangkan dua babi jantan dan satu babi betina, kemudian 2 ayam jantan dan 1 ayam betina. Yang terjadi adalah kalau untuk babi ya Pak ya, kalau untuk ayam dia itu bertengkar untuk memperebutkan betina. Sementara kalau babi ini saling mendukung untuk menginikan betinanya gitu. Ya itu intinya ya Pak ya. Jadi di sini itu yang mau diperlihatkan oleh profesor dari Mesir ini adalah karakteristik gitu Pak, di mana babi ini karakternya bisa seperti itu gitu, bisa saling tolong menolong untuk kan kalau ayam jantan ini mempertahankan ini ya Pak ya untuk betinanya gitu. Nah terus babi ini hanya satu-satunya katanya hewan yang memang memakan kotorannya sendiri. Ya mungkin ini mah hanya secara ini aja Pak ya, karakteristik lah, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu informasinya. Ya, makanya tadi kita garis bawahi bahwa pengharaman babi itu kan di saat turunnya wahyu itu kan belum ada riset ya bahwa babi itu ada kandungan bakteri, cacing pita, hidupnya kotor, dan bisa jadi di Arab nggak ada babi, bisa jadi ya. Belum ada babi. Terus belum juga dapat informasi bahwa babi itu sifatnya, karakternya yang seperti ibu yang sampaikan tadi. Tapi yang kita garis bawahi dalam ayat tersebut Al-An'am 145 bahwa diharamkannya babi karena najis. Nah, kalau sudah najis itu udah jadi haram itu ta'abbudi Bu ya. Haram halal itu ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya kita tidak mencari-cari sebab kenapa ini diharamkan. Kalau misalnya tidak ada sebabnya maka tidak halal gitu, enggak. Tapi sebab yang kita jelaskan dari tadi itu untuk memudahkan bagi kita mengklasifikasikan bahan atau produk ya, memudahkan bagi kita. Betul bahwa semua yang terkait dengan ibadah, hal haram itu kan ibadah, itu kan tauqifi. Semua yang terkait dengan perintah, dengan larangan, itu kan kita harus tunduk. Tunduk itu artinya nggak usah mencari hikmahnya apa. Misalnya diperintahkan sholat. Untuk apa sholat? Kita nggak usah nyari jawaban itu dulu. Tapi kita laksanakan dulu sholatnya dengan baik. Dari pengamalan sholatnya nanti akan muncul hikmahnya. Oh, dengan sholat saya jadi tenang. Dengan sholat saya bisa berdisiplin. Itu nanti akan muncul hikmahnya secara tidak kita sadari. Demikian juga dengan pengharaman atau larangan. Kita nggak usah menunggu kenapa ini dilarang. Nggak usah, tapi kita tinggalkan dulu, nanti akan muncul hikmah dari apa yang kita lakukan, dari ketundukan kita kepada Allah. Oke, tadi ada yang raise hand berikutnya. Ya, Ibu. silakan dengan Bu Salisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, saya pengawas gizi dari SPPG mau tanya, jika di suatu daerah terpencil pasukan daging bersertifikat halal resmi sangat terbatas, bagaimana pandangan fikih dan fatwa MUI mengenai penggunaan daging dari pemotongan lokal yang dipastikan Muslim penjualnya namun belum berizin resmi? Oke.
Oke, ya. Eh, ini hampir sama dengan jasa akekah, Bu ya. Jasa akekah. Jadi RPH, rumah potong hewan, yang menyembelih kambing atau domba itu kan masih terbatas ya. Rata-rata yang disembelih ya sapi atau kerbau ya. Sehingga bagaimana solusinya? Uh, Biasanya kan dia kerjasama dengan farm gitu ya, dengan kandang. Gitu ya. Dan kandang itu kan dia tidak murni uh, rumah potong ya. Dan dia tidak disertifikasi ya, belum disertifikasi. Maka adalah dengan persaksian. Persaksian itu caranya ya kita mendatangkan dalam aturannya mendatangkan anggota komisi fatwa setempat untuk dilihat apakah penyembelihannya itu sesuai dengan standar atau tidak, sesuai dengan SJPH, standar jaminan produk halal atau tidak. Jika sudah sesuai, maka itu dibolehkan untuk dijadikan sebagai bahan produk tanpa ada sertifikat halal. Jadi nanti di laporan auditor halal itu di dalam penjelasannya bahwa daging ini sudah disaksikan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang proses penyembelihannya dan sesuai dengan SJPH yang ada. Itu solusinya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ya, baik Pak Kiai, mungkin kita bisa beralih ke penanya selanjutnya yang ada di kolom chat dulu ya Pak ya. Saya bantu bacakan saja Pak. Ya, oke, dari Ibu Sinda Nurul Israh. Beliau bertanya, beliau dari Bu Sinda dari SPPG dari Aceh. Bagaimana cara penyembelihan halal di SPPG untuk menjamin atau memastikan alat masak dan fasilitas dapur steril dari najis? Oke. Penyembelihan halal itu berapa hari dia harus kerja di SPPG? Itu pertanyaannya. Bu Sinda mungkin boleh dibantu jawab dulu pertanyaan dari Pak Kiai mengenai yang akan ditanyakan. Ya Pak, itu untuk kerjanya itu 5 hari dari Senin sampai Jumat. Oh, penyembelihan halal harus hadir terus ya? Karena kami pengawas gizi. Oh, pengawas gizi. Oke. Iya. Oke, yang pertama tentu harus dipastikan bahwa tidak ada bahan yang najis yang masuk ke dalam SPPG. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada bahan yang najis atau mutanajis ya, maka perlu ada SOP bagaimana pensuciannya. Contoh misalnya kalau ada bahan yang ada, misalnya ikan tadi ya, kan di situ kalau diolah ada keluar darah. Ya. Harus dipastikan bahwa darah itu tidak mengkontaminasi fasilitas. Ya. Kalaupun dia mengkontaminasi kan harus dibuat SOP-nya. Bagaimana proses pensuciannya. Yang berikutnya tentu tidak kalah pentingnya adalah karyawan, Ibu ya. Karyawan harus dipastikan cara beristinja dengan baik. Bisa jadi dia kalau non-muslim itu kan nggak terbiasa istinja, nggak terbiasa bersuci. Dia buang air kecil, langsung aja ditutup gitu ya, tanpa disucikan. Itu juga berbahaya. Maka kebijakan hal itu harus harus benar-benar tersosialisasikan kepada semua stakeholder ya. Termasuk jika ada karyawan yang non-muslim. Jangan sampai dia membawa najis ke dalam area fasilitas. Saya kira itu Ibu ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Sama-sama. Baik, Ibu Sinda sudah jelas ya untuk jawabannya dari Pak Sudah Kiai. Ibu, terima kasih Ibu. Baik, oke Pak Kiai, kita ke pertanyaan selanjutnya tetap di kolom chat dari Bu Novia Fitri Laila. Beliau bertanya,
akibat mengonsumsi makanan haram menurut Islam jika tidak sengaja memakan sesuatu yang haram? Ada dosa yang dimaafkan di dalam agama ya. Siapa saja yang dosanya atau kesalahan seseorang itu tidak dianggap dosa, yaitu anak kecil sampai dia dewasa, ya. Sampai dia balik. Yang kedua, kesalahan orang yang lupa, ya. Kesalahan orang lupa itu ya, namanya lupa itu kan rufi al-qalamnya, tidak dicatat oleh malaikat. Nah, atau yang sama dengan hukumnya lupa ya tidak sengaja. Tidak sengaja itu ya tidak dianggap sebagai dosa. Orang yang berpuasa kemudian lupa atau tidak sengaja dia minum, ya ketika ingat harus langsung berhenti, nggak usah disempurnakan minumnya atau makannya. Bahkan orang yang berhubungan badan yang karena syubhat, berhubungan badan dengan tidak pasangannya, itu bisa jadi karena syubhat. Contohnya misalnya dalam bahasa fikih itu, kitab fikih, misalnya dia ada kamar pembantu ya di rumahnya, kemudian dia pusing mati lampu, salah masuk kamar. Nah, itu tidak dianggap zina yang harus dirajam, tapi dia diampuni ya karena ketidaksengajaan tadi. Nah, tapi jangan dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketidaksengajaan itu termasuk salah satu sebab diangkatnya kesalahan kita, artinya tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Demikian Mbak Sela. Ya, baik Bapak Kiai, terima kasih untuk jawabannya. Ya, kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Ibu Atika Suroya Iftinan. Beliau bertanya, bagaimana agar kami selaku pengawas gizi dari SPPG tidak hanya menyajikan makanan bergizi, namun juga makanan yang thayyib. Terima kasih. Ya, tidak hanya halal tapi thayyib. Betul, itu perintah agama ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Thayyib ini ada kaitannya dengan higienitas ya. Salah satunya higienitas, kebersihan. Maka meskipun dia tidak masuk pada sampai haram, tapi ini menjadi persyaratan ya. Dalam banyak produk itu harus ada izin edar dari BPOM ya. Misalnya produk obat-obatan atau produk yang diperjualbelikan di luar itu juga harus ada izin edar BPOM. Izin edar BPOM ini salah satu tolok ukur kethayyiban suatu produk. Sebab ulama nggak tahu kadar gula yang baik, yang pas untuk suatu produk itu berapa, takarannya itu yang tahu adalah ahlinya. Jadi biasanya kita berkolaborasi dan kita sudah MOU dengan BPOM bahwa untuk kehalalan itu ditangani oleh MUI, untuk kethayyibannya itu adalah ditangani oleh BPOM. Contoh misalnya produk vaksin ya. Kita hanya menangani unsur kehalalannya, untuk efikasinya, kemujarabannya. Kalau vaksin kan dulu biasanya bukan izin edar, tapi efikasi ini ya, mujarab atau tidak, itu ya bagian BPOM. Ya. Jadi kita saling bekerja sama. Demikian. Ya. Baik Pak Kiai, terima kasih untuk jawabannya. Untuk penanya selanjutnya dari Fitri Selawati dari SPPG Garut. Beliau bertanya, bagaimana cara memastikan suatu produk benar-benar bebas dari unsur najis selama proses produksi? Ya, terima kasih. Ya, tadi kita harus tahu jenis-jenis najis ya. Najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa itu ya sekarang jarang sih.
bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, di bawah 2 tahun, dan baru mengkonsumsi air susu ibu itu sangat jarang sekali. Yang kedua, najis mughaladah, najis yang berat ya, air liur anjing dan babi. Nah, itu dipastikan di fasilitas di situ ada nggak anjing yang berkeliaran. Itu kan berbahaya itu. Dipastikan nggak ada daging babi yang masuk, termasuk karyawan yang non muslim tadi, dipastikan dia tidak membawa najis berat ke fasilitas produksi, ke area fasilitas. Yang ketiga adalah najis mutawasito, itu najis yang antara mukhaffafah dan mughaladah, dan ini banyak sekali kita dapati. Contoh misalnya pelaku usaha atau karyawan ibu-ibu ya, jika punya anak kecil nggak pakai pampers, nah ini harus hati-hati. Ketika dia gendong anaknya pipis, nah itu kan mengkontaminasi baju dan mungkin badan ibu. Nanti tangannya juga terkena najis anak tersebut, najis kotoran tadi atau air kencing tadi. Lalu kita megang fasilitas yang lain atau bahan yang lain, itu pasti membuat mutanajis. Jadi harus dipastikan penyelia halal ini harus paham betul tentang jenis najis, macam-macam dan contoh najis, kemudian bagaimana SOP pensuciannya harus paham betul. Sebab saya pernah melakukan audit herbal itu di 3 tempat, itu penyelia halal nggak tahu tentang konsep najis dan pensuciannya. Jadi ketika salah satu bahannya adalah sarang burung walet, nah, itu direndam dalam waktu yang lama 6 jaman, kemudian ditiriskan, itu 3 sifat najisnya sudah hilang. Warnanya sudah putih, kemudian aromanya segar, kemudian dipegang-pegang nggak ada lagi kotorannya. Tapi karena yang dibuat ngerendam itu aja cuma 10 liter, 50 liter, itu secara hukum najisnya belum hilang, meskipun sifat najisnya sudah hilang. Nah, jadi penyelia halal harus paham betul tentang konsep najis, jenis najis, dan bagaimana cara mensucikannya. Demikian Mbak Sela. Baik, terima kasih Pak Kiai. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Bu sebentar tadi itu dengan Bu Fitri Selawati ya tadi ya Pak ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dengan Ibu Febi Nuzula. Beliau bertanya, apakah jika dalam suatu penyelenggaraan makanan terdapat ahli gizi dan chef yang non-muslim, apakah mempengaruhi kehalalan dari masakannya atau tidak? Tidak ya. Pelaku usaha itu boleh non-muslim, karyawan boleh non-muslim, yang harus muslim penyelia halal kayaknya wajib muslim ya? Penyelia halal wajib muslim Bapak, penyelia halal. Kalau gizi kan enggak ya? Ahli gizi nggak apa-apa sebenarnya. Kalau untuk dalam tim itu tim manajemen halal tidak apa-apa ada yang non-muslim, tapi yang terpenting adalah penyelia halal harus muslim. Ya, artinya meskipun dia nggak muslim, tapi juga harus memperhatikan kebijakan halal. Jadi ya, karyawan non-muslim harus menjaga kesucian, tidak hanya kebersihan, tapi kesucian. Tidak membawa benda najis ke dalam fasilitas, kemudian juga harus, tadi misalnya kalau buang air kecil juga harus bagaimana bersuci dengan baik. Gitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk jawabannya Bapak. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dengan Ibu Siti Khotimatus Sadia. Beliau bertanya, bagaimana tanggapan Bapak terkait pengolahan sate yang dibakar dengan arang? Apakah itu termasuk mutanajis? Apa tadi, Pak? Oh ya, boleh saya ulang ya. Oke. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak terkait pengolahan sate yang dibakar dengan arang? Apakah itu termasuk mutanajis? Itu suci dalam debu itu. Oke. Itu tidak najis ya. Oke, Pak. Baik, sudah jelas ya Bu Siti ya. Untuk jawabannya, kita lanjut ke penanya selanjutnya dengan Ibu Zosi Dikia. Beliau bertanya di kolom pertanyaan, untuk pertanyaan
pertanyaan, mohon izin bertanya, berdasarkan fatwa MUI dan Islam, khamar dihukumin najis dan haram. Lalu bagaimana ketetapan MUI mengenai produk turunan yang secara tidak sengaja atau alami berasal dari perubahan khamar seperti cuka? Terima kasih. Oke, ya. Itu salah satu istikhalah yang dikecualikan, yang dibolehkan. Nah, idza takhallalatil khamru, itu yang pertama. Jika khamr berubah menjadi cuka, itu pun dia fermentasi alami. Fermentasi alami. Tidak disengaja untuk diproses seperti itu. Nah, kalau adanya kesengajaan, maka itu tidak diperkenankan proses produksi ya. Yang kedua yaitu ayyuma ihabin idza tubiha faqat tawur. Jika ada bangkai di kulit bangkai atau kulit binatang buas, binatang haram kecuali babi, anjing dan turunannya, itu boleh digunakan untuk produk halal setelah mengalami proses penyamakan. Jadi ada dua istikhalah perubahan zat yang dibolehkan oleh MUI tadi. Tapi kalau dia dengan sengaja membuat suatu produk yang melalui proses tadi khamr, maka itu tidak diperkenankan. Oke. Baik Bapak, untuk jawabannya seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Kita lanjut untuk ke penanya selanjutnya dengan Bapak Farhan Ali. Izin bertanya, bagaimana cara menyatukan konsep antara halal dan thayyib? Tadi udah saya singgung ya, bahwa halal itu konsennya di MUI, kalau thayyib itu di BPOM ya. Seperti itu. Jadi kita biasanya sering kita tanya di dalam proses penetapan fatwa produk ini, sudah ada izin edar dari BPOM? Kalau sudah ada izin berarti sudah thayyib. Baik Pak Kiai, terima kasih. Ini sebenarnya masih ada 2 penanya, tapi Bapak kebetulan sudah jam 11:58, mungkin sudah hampir mau selesai. Apa mau coba jawab 1 pertanyaan lagi saja Bapak? Boleh ya. Baik, mungkin dari Bapak ini ya Pak ya, penanya selanjutnya dari Bapak David Suprayogi. Beliau bertanya, apakah makanan yang menyebabkan alergi ke tubuh bisa berefek gatal-gatal, muntah-muntah, dan tubuh lemas, sakit perut bisa dikategorikan makanan haram, soalnya bisa membahayakan tubuh? Itu namanya haram li ghairi ya. Haram li ghairi, bukan haram li dzati. Secara zat dia tidak haram, tapi membahayakan bagi dirinya. Jadi yang diharamkan dirinya, bukan orang lain. Contoh orang yang punya kolesterol tinggi, darah tinggi, itu diharamkan baginya untuk mengkonsumsi durian dan lainnya. Oke, satu lagi boleh? Oh ya, oke, pas ya Pak ya. Satu lagi dari Bu Syafa Akila. Beliau bertanya, bagaimana konsep kedai makanan yang di tempat itu juga menjual alkohol? Apakah menjadikan makanan menjadi haram karena berbeda peralatan produksi yang dipakai hanya saja berada di satu tempat? Oke, kalau kedai yang ada minuman araknya tidak dapat disertifikasi halal. Kalau kedai ya. Jadi kan biasanya kita tanya, ada makanan titipan nggak dari luar? Contoh misalnya di warung-warung kecil, warteg itu kan ada kerupuk dari luar ya. Nah, itu kita tanyakan, kalau misalnya kerupuknya belum bersertifikasi halal, kita masih pending dulu sampai ada sertifikasi halal. Nah, apalagi ada alkohol, ada khamrnya, ya kita tolak. Kecuali jasa penyajian ya, kayak di Alfamart, Indomaret itu kan di sana bukan diminum di situ kan, hanya sajikan kemudian dia dibeli dan dibawa keluar, itu dibolehkan ya. Baik Pak Kiai, terima kasih Pak. Sebenarnya ini kenapa sudah jam 12 ya, mohon maaf ya Bu Cutmeita Safitri, mungkin untuk pertanyaan Ibu nanti bisa menyusul saja nanti untuk jawabannya Bu ya, karena kebetulan ini sudah jam 12 dan sudah waktunya masuk istirahat. Oke, dari Pak Kiai mungkin ada kata-kata dari closing statement dari Bapak untuk kami semua.
kata-kata ya. Iya. Mungkin saran Pak atau seperti apa Oke, Pak? penyelia halal itu dalam rantai sertifikasi halal perannya sangat luar biasa karena dia pemasok informasi kepada auditor halal ya. Sumber informasi awal. Maka perlu dituntut ketepatan, kejujuran di dalam proses dalam menyampaikan informasi. Karena informasi yang salah itu bisa menyesatkan banyak orang, termasuk menyesatkan fatwanya. Maka hati-hati ya. Fatwa itu boleh salah ya, karena fatwa kan ijtihad ya. Yang nggak boleh salah itu informasi yang masuk ke MUI. Demikian ya. Karena ini menyangkut pertanggungjawaban dunia dan akhirat, maka harus hati-hati di dalam menyampaikan informasi kepada pihak luar, khususnya pihak auditor halal. Demikian Mbak Sheila dan Bapak Ibu semua peserta pelatihan, semoga pertemuan ini membawa berkah dan kemanfaatan. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai.